Ya, hari ini sekarang saya sedang bersama bintang tamu saya, seorang digital marketer handal. Kemana ganti-ganti kamera sebanyak banyaknya mereka lagi. Setiap satu sapi lesson. Iya weh. Terus kayak lagi ini loh patah-patah gitu loh. Video lesson kenapa? Video lesson rusak terus. Ya videonya kali. Ya, jadi saya sedang bersama Bapak Iqbal sambil menunggu makanan kita datang. Oh, ini udah di take outin ya? Ya. Jadi gimana kabarnya Bapak Iqbal? Baik, alhamdulillah luar biasa, dahsyat, dahsyat, dahsyat. Oke, terima kasih. Jadi Bapak Iqbal ini seorang digital marketer dan katanya sekarang usaha digital marketing sudah mulai turun, Pak. Gimana Pak tanggapannya, Pak? Ya, namanya bisnis ya Pak. Kadang naik lagi. Kadang turun banget. Yang penting kita tetap bersyukur. Tapi menurut Bapak Iqbal ini bisnis digital marketing masih menjanjikan gak di tahun 2026 ini? Akan selalu ada harapan Mas Aldi. Di mana bisnis digital marketing ini siapa sih yang nggak butuh digital marketing tiap brand-brand besar gitu, Mas Aldi. Oke. Pertanyaan yang saya sangat membantu. Pertanyaan kedua. Sekarang kan lagi ada perang nih antara Amerika dan Iran. Bapak Iqbal mengikuti atau enggak? Kebetulan saya mengikuti. Tapi lebih mengikuti lagi saya mendukung Indonesia. Mendukung Iran. Mendukung Indonesia dong. Mendukung ya, saya cinta damai, kalau bisa diselesaikan dengan kekeluargaan gitu Mas Aldi. Jadi sebaiknya Indonesia ini berpihak atau memang apa ya namanya, ya netral aja gitu. Ya seperti sejarah-sejarah sebelumnya, kita kan gerakan non-blok, tidak berpihak ke barat, timur, ataupun kemanapun. Jadi sarannya kita ambil jalan tengah saja untuk menyelesaikan konfliknya ini dengan kekeluargaan. Dan langkah yang dilakukan Pak Prabowo itu sudah benar untuk mediasi. Tapi kan kita nggak tahu respon dari negara-negara seperti apa. Seperti itu sih tanggapan dari saya, Mas Aldi. Iya. Kan baru-baru ini kan Pak Prabowo kan datang ke Amerika, katanya bertemu Pak Donald Trump. Apakah itu artinya Indonesia mendukung Amerika atau gimana ya? Nah, kalau itu balik lagi kan hal itu bisa dilihat dari yang paling tahu hal itu kan Pak Prabowo sebenarnya. Tapi kan kita sebagai masyarakat, sebagai publik kan kita bisa melihat itu sebagai suatu fenomena bahwa Pak Prabowo bahkan menggelontorkan dana untuk bisa bergabung bersama dengan pihak Amerika dan sekutunya. Jadi menurut saya pasti ada sangkut pautnya lah akan hal itu. Ya, jadi ini sebenarnya kayak kepentingan aja, politik kepentingan. Betul. Betul. Oh ini buat boleh direkrut sama saya. Gajinya berapa mas? Nah, namun nih Bapak Iqbal, Ya. ada banyak negara-negara yang bahkan nggak setuju nih dengan perlakuan Amerika kepada Iran. Nah, menurut Bapak Iqbal ini, Run with me. apakah perlakuan Amerika ke Iran ini sudah tepat atau memang kurang baik gitu? Ya, seperti di amanat Undang-Undang Dasar 1945 bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan kita mengutuk keras bahwa serangan yang dilakukan oleh Amerika terhadap Iran itu adalah serangan yang membabi buta dan tidak ada maksud dan tujuannya. Tapi balik lagi, konflik global, gencatan senjata, apapun nanti permasalahannya, yang penting kita selalu siap. Indonesia harus tetap kuat, Indonesia harus tetap bertahan, Indonesia harus maju. Seperti itu Mas Aldi. Oke, terima kasih. Jadi yang penting kita
walaupun di luar sedang berperang, di luar sedang banyak kerusuhan, tapi di dalam kita harus saling menguatkan. Betul. Nah, tapi di dalamnya nih Nah, katanya kata Pak Bahlil stok apa namanya? Stok bensin kita tinggal 20 hari lagi. Apakah Indonesia harus berjalan kaki? ah, mungkin ya, saya nggak tahu maksud Pak Bahlil apa 20 hari itu. Tapi kalau misalnya jika itu benar, ya berarti kita harus berhati-hati. Tapi kalau misalnya itu ternyata di verifikasi ternyata keliru Pak Bahlil, maka itu berita bagus. Mungkin Pak Bahlil pada saat itu keliru atau salah kata-kata, ya wajar lah manusia. Jadi kita harusnya harus makan dulu Bapak Iqbal, silakan. Ya, jadi Baru buka bangga. Kasih mas. Mana lejinya? Ini selesai di samping. Leji. iya. Apa itu yang dibawa? Kopi. Kalian ngekosnya daerah sini? Ya, saya datang dulu lagi. Kamu nginep. Sambung aku apa? Santai Pak, makannya jangan cepet-cepet mahal soalnya ini. Iya Bang, ucapan ini hasil kupret lagi. Nasinya suprit ya. Ininya belinya apa aja? Snacknya? Snacknya taichan doang. Taichan. Kopi masak. Kok bagilah PPT-mu. Ekle sini Pak. Formalitas doang itu. Ada yang nyariin kamu. Hai Ekle. Ih nge-lag loh, pas ke aku nge-lag dia. Ekle apa kabar di Cirebon Ekle? Apa kabar di Cirebon? Masa Cirebon banjir? Kamu kesepian gak di Cirebon? Like internetnya. Oke, kembali ke Bapak Iqbal. Iqbal masih kelihatan nggak di sini? Bukan enggak? Hih. Kameramen yang enggak becus ya. Baik Bapak Iqbal. Jadi apakah sebaiknya kita sekarang ini mulai waspada? Bahkan ada peringatan di banking masing-masing ya, bahwa kita harus narik duit gitu, narik duit cash, katanya nanti kalau krisis uang nggak bisa ditarik di ATM katanya. Menurut Bapak Iqbal, apakah kita perlu waspada? Bahkan kita harus mungkin nyetok bensin di rumah sendiri. Ya, banyak masyarakat yang berpikir demikian Pak Aldi. Ketika masyarakat bertanya kepada saya, bagaimana Pak Iqbal untuk mengatasi hal ini? Maka jawaban dari saya adalah tenang. Semuanya bisa dihadapi dengan cara tenang. Bahkan Pak Purbaya juga bilang, IHSG kita anjlok, IHSG kita jatuh, tenang. Nanti kita bakal rebound, nanti OTW 9.000 dan 10.000. Dan saya akan percaya terhadap Pak Purbaya selaku Menteri Keuangan. Dan untuk bensin kita masih belum bisa melihatnya. Nanti kita harus lihat dan memantau secara berkala berkaitan dengan bensin ini. Tapi kita tetap berharap bahwa pemerintah bisa menyelesaikan masalah ini secara baik dan transparan tentunya. Begitu demikian Bang Aldi. Ya, terima kasih dan terima kasih Bung Iqbal atas pencerahannya. Terima kasih dan sekian sesi ngabuburit bersama Bung Iqbal. Bukan ngabuburit sih,
Kan udah malam. Ngabuburit itu siap. Ngabuburit itu menunggu waktu buka. Terima kasih. Oh, 10 menit udah.